على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi lam yattakhidh sahibatan wala walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa lam yakul lahu waliyyun minadh dhulli. Asyhadu an la ilaha illallah syahadatan tudkhiluna daral khulud wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sahibul maqamil mahmud. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Faya ayyuhal hadirun ittaqullah. Usini nafsi wa iyyakum bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Walaqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Marilah sama-sama kita meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama kita merenung bahwa hidup ini bagaikan narik garis lurus yang sekali tergores tak akan pernah bisa kembali lagi. Hidup ini akan terus melangkah, dan sekali melangkah makin dekatlah kita pada satu hari. Di hari itu mulut ini akan terkunci. Kata pun tak akan pernah bisa keluar lagi. Yang berbicara adalah tangan, yang bersaksi adalah kaki. Itulah hari yang Allah ingatkan kita di dalam Al-Quran. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Hari itu, kata Allah, kami kunci mulut-mulut mereka. Kami biarkan tangan mereka berkata-kata, kaki mereka menjadi saksi tentang apa yang mereka lakukan di muka bumi ini. Karena itu Rasulullah pernah bertanya pada para sahabat saat Rasulullah SAW menguburkan di antara mereka yang meninggal dunia. Dan pertanyaan ini seyogianya kita tanyakan dalam hati sanubari masing-masing. Apa kata Nabi? Limithli hadza tasta'iddun.
Siapkah kalian untuk menghadapi kematian ini? Karena ternyata kematian datang menjemput, tak pernah menunggu kita siap. Tapi justru kita harus selalu siap kapanpun kematian datang menjemput. Jamaah Jumat rahimakumullah, alhamdulillah kita sekarang berada di hari Jumat yang merupakan Sayyidul Ayyam, juga berada di bulan Rajab yang termasuk di antara bulan-bulan haram. Di bulan Rajab ini ada sebuah peristiwa istimewa yang menunjukkan kemuliaan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu peristiwa Isra dan Mi'rajnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada hal yang perlu sama-sama kita renungkan. Kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak memi'rajkan Rasulullah langsung dari kota Mekah? Bukankah kota Mekah ini tempat rumah Allah pertama kali dibangun? Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakah. Bukankah Mekah ini merupakan tempat suci utama umat Islam? Tapi kenapa harus diperjalankan terlebih dahulu ke Masjidil Aqsa? Jamaah Jumat rahimakumullah, ternyata dalam hal ini ada sebuah renungan, ada sebuah pelajaran bahwasanya kita perlu memperhatikan sejarah, karena membangun peradaban masa depan yang kuat tidak akan pernah bisa tanpa berpijak pada sejarah masa yang lalu. Masjidil Aqsa merupakan sebuah lapangan yang luasnya sekitar 14 hektar yang ada di tengah-tengah kota Yerusalem atau kota Baitul Maqdis. Di kota ini catatan sejarah para nabi tertulis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkhutbah. Dalam satu khutbahnya Nabi katakan, "U'iddu sittan baina yaday sa'ah." Ada 6 tanda sebelum hari kiamat itu datang. Salah satunya adalah Fathu Baitul Maqdis. Baitul Maqdis, kota Yerusalem, akan dikuasai oleh umat Islam. Ternyata sabda Nabi ini menjadi kenyataan pada masa Khalifah Umar Ibnul Khattab. Sayyidina Umar melakukan ekspansi dakwah. Ditundukannya negeri Syam yang dikuasai oleh Romawi, kemudian berbelok ke negeri Palestina, termasuk kota Yerusalem. Palestina ditundukkan umat Islam tanpa peperangan, tanpa pertumpahan darah. Tapi uskup yang menjadi wali kota Yerusalem tidak mau menyerahkan kota Yerusalem ini kecuali kepada pemimpin tertinggi umat Islam, yaitu Sayyidina Umar Ibnul Khattab. Sayyidina Umar Ibnul Khattab jalan dari kota Madinah ke Yerusalem dengan sangat sederhana, tidak didampingi oleh pasukan, hanya berdua dia jalan dengan pakaian biasa. Bahkan begitu sampai di perbatasan Palestina dan Yordania yang harus menyeberangi sebuah sungai namanya Sungai Jordan, Umar turun dari kudanya, nuntun kuda, masuk ke Yerusalem dengan biasa, sehingga orang Yerusalem tidak mengindahkan pemimpin tertinggi umat Islam ini. Saat itu, Sa'ad Ubadah melihat, saat yang menjadi panglima Islam lari memeluk Sayyidina Umar, lalu berkata, "Umar, kenapa engkau menghinakan diri di tengah-tengah kelompok Yahudi, di tengah-tengah pemimpin-pemimpin Nasrani?" Umar Ibnul Khattab tegas berkata pada Sa'ad, "Wallahi ya Sa'ad, a'azzani Allah bil Islam." Sa'ad, demi Allah, aku mulia dan dimuliakan bukan karena jabatan yang aku emban, bukan karena harta yang aku miliki, tapi kemuliaan ini karena Allah dan karena Islam. Siapa orang yang mencari kemuliaan
bukan lewat Allah, bukan dengan jalur Islam, adzallahullah, siap-siap akan dihinakan. Umar ibn Khattab masuk lapangan Masjidil Aqsa ini. Beliau menangis sambil sujud di batu besar tempat Rasulullah mi'raj ke langit. Air matanya berlinang karena rasa rindu dan kangen pada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dibangun di atasnya sebuah masjid yang terkenal sekarang dengan Qubbatus Sakhra atau Kubah Umar ibn Khattab. Lalu Umar berjalan ke kota Hebron, melihat bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam dikuburkan di situ. Sayyidina Umar berjalan kembali ke Bethlehem, tempat yang menurut keyakinan non-muslim, tempat lahirnya Nabi Isa alaihissalam. Umar melihat tempat kelahiran Nabi Isa yang berada dalam satu gereja. Ketika melihat itu, Umar sadar bahwa waktu sholat telah datang. Umar mencari tempat sholat. Uskup dengan sigap mengatakan, Umar, silahkan kau sholat di dalam gereja ini. Sayyidina Umar ibn Khattab ternyata tidak mau sholat di dalam gereja. Dia keluar dari gereja, sholat di halaman gereja. Selesai sholat, uskup bertanya pada Umar, Umar, kenapa engkau tidak sholat di dalam gereja? Bukankah gereja ini bersih bahkan suci? Sayyidina Umar ibn Khattab menjawab dengan satu ayat dalam Al-Quran dalam surat An-Naml. Innal muluka idza dakhalu Qaryatan afsaduha wa ja'alu a'izzata ahliha adillah. Uskup, kalau aku sholat di dalam gereja, aku ini pemimpin yang menang perang pada hari ini. Di belakang aku kaum muslimin yang bisa jadi tidak tahu dengan kejadian ini. Kalau lihat pemimpinnya sholat di dalam gereja, aku khawatir orang di belakang akan emosi, menghancurkan gereja ini, merubahnya dengan masjid. Idhabu wa antum tulaqa, kata Sayyidina Umar. Uskup, silahkan kau pergi, pilihlah keyakinan masing-masing. Karena itu, kalau Yerusalem atau Palestina dikuasai umat Islam, seluruh hak manusia pasti akan dihormati. Tak ada setetes darah pun yang jatuh. Semoga Allah bimbing kita semuanya, sehingga kita bisa membawa kebaikan untuk masyarakat sekitar kita. Bukan hanya menjadi orang yang saleh, tapi juga orang yang muslih, yang memberi kemanfaatan untuk masyarakat sekitar kita. Inna ahsanal kalam kalamullahil malikil mannan, wa biqaulihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul basir. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wahdahu la syarika lah irghaman liman jahada bihi wa kafar wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin
وعلى آله وصحبه أجمعين. فيا أيها الحاضرون اتقوا الله أوصيني نفسي وإياكم بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. ولقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى التابعين وعلى تابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وارض اللهم عنا وعنهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. Ya Allah, ya Rabbana, Engkaulah zat yang maha agung dan maha perkasa. Ya Allah, terima kasih Kau berikan hidayah dalam hati kami. Terima kasih Kau jadikan kami umat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah, kami yang berkumpul di masjid ini adalah umat Nabi-Mu yang mata kami belum pernah melihat bagaimana wajah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kuping kami belum pernah mendengar bagaimana suara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan banyak di antara kami, ya Allah, yang hanya punya cita-cita di dalam diri untuk bisa sampai ke kota Madinah, sholat di tempat sholatnya Rasulullah di Raudhah, mengucapkan salam di tempat di depan kubur baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah, kami hanya punya gejolak rindu dalam hati kami. Kami hanya punya rasa cinta dalam jiwa kami, cinta dan rindu pada Rasulullah. Ya Allah, tolong sampaikan rindu kami ini pada baginda Rasulullah. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habiballah. Assalamu alayka ya Safwatallah. Ya Allah, kami sadar sunnah Nabi-Mu sering kami tinggalkan, ajaran Nabi-Mu sering kami lupakan, hidup kami bergelimang kemaksiatan. Hari ini, di hari yang mulia ini, ya Allah, perkenankan kami ketuk pintu rahmat Engkau, seraya bermohon pada diri-Mu yang maha agung. Sudilah kiranya Kau ampuni dosa-dosa kami, maafkan segala kesalahan kami, ya Allah. Ya Allah, hidup kami yang akan datang belum tentu akan lebih lama dibandingkan hidup yang telah kami lampaui. Karena itu kami mohon bimbingan-Mu, ya Allah, agar sisa hidup kami bermanfaat untuk agama-Mu. Keberadaan kami membawa kemaslahatan untuk umat Nabi-Mu, sehingga nanti jikalau Kau wafatkan diri ini, ya Allah, Kau wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah, dan Kau kumpulkan kami dalam barisan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma rabbana ighfir lana dhunubana wali walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, keimanan yang ada dalam hati ini, ya Rabb, yang menanamkan pertama kali adalah orang tua kami, ibu dan bapak kami, ya Allah. Ya Allah, terngiang dalam benak kami bagaimana cerewetnya ibu kami nyuruh kami salat, galaknya bapak kami nyuruh kami salat ketika kami kecil. Bahkan kuping kami jadi saksi dijewer ibu kami tatkala kami tidak salat. Mata ini jadi saksi dicipratin bapak kami tatkala kami susah bangun subuh.
Ya Allah, hari ini kami sadar tak mampu kami ganti usaha orang tua kami dalam mendidik kami. Tak mampu kami bayar tetesan darah yang dikeluarkan ibu kami ketika berjuang antara hidup dan mati melahirkan kami. Hanya doa yang bisa kami panjatkan di waktu yang mustajab ini, ya Allah. Orang tua kami yang telah tiada meninggalkan dunia ini, tolong jadikan kubur mereka raudhah min riyadil jannah. Yang masih ada, ya Rabb, mereka sudah sepuh dan kadang-kadang sakit-sakitan. Kami mohon padamu, ya Allah, jadikan penyakit yang diderita orang tua kami ini, ya Allah, sebagai penghapus akan dosa-dosa mereka. Andai satu hari nanti kau wafatkan orang tua kami, tak kuasa kami menolak, namun izinkan hari ini kami putranya minta kepada Engkau. Sudilah kiranya kau wafatkan orang tua kami dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma aizzal Islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin. Dammir a'da'aka a'da'ad-din wa a'li kalimataka ila yaumiddin waj'al baldatana Indonesia baldatan aminatan mutmainnah wa sa'ira biladil muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa a'li kalimataka ila yaumiddin waj'al baldatana Indonesia baldatan aminatan mutmainnah wa sa'ira biladil muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru